Pernah nggak sih, lo udah niat banget nih untuk mau mulai sesuatu? Entah itu olahraga, journaling, belajar, ataupun ngejalanin project pribadi. Tapi baru jalan seminggu langsung drop. Terus lo mikir, apa gue emang orang yang gak konsisten ya? Kok gue ngerasa berat ya untuk ngejalanin semua ini? Kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, santai aja. Lo gak sendirian. Karena gue juga pernah ngerasain apa yang selama ini lo alamin. Dan video kali ini gue bakal membahas sedikit persoalan mengenai problem yang sering kali dirasakan oleh banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala, yaitu kenapa sih kita sering banget gagal untuk konsisten? Oke, tonton video ini sampai habis. Kebanyakan dari kita berpikir bahwasanya kunci biar kita bisa konsisten itu adalah motivasi. Lo semangat banget pas awal-awal, entah itu gara-gara habis nonton video inspirasi, lo habis baca buku, dengar nasihat dari orang lain, ataupun dari influencer terkenal, atau melihat teman lo sukses. Melihat orang lain sukses sehingga lo termotivasi dan lo berambisi serta semangat untuk mulai dari dorongan motivasi itu sendiri. Namun, selang beberapa lama, rasa semangat lo itu mulai pudar. Rasa semangat yang awal-awal membara kini kian makin hari makin menipis. Dan juga yang lebih parahnya, rasa semangat itu hilang dan lo langsung mundur. Lo lupa dengan tujuan awal lo mulai dan lupa soal goals yang ingin lo capai. Terus lo mikir, kok berat banget ya ngejalaninnya? Nah, perlu lo ketahui dan perhatikan bahwasanya orang-orang yang terlihat sukses, terlihat hidupnya enak, dan juga terlihat sangat konsisten itu bukan dikarenakan motivasi, melainkan mereka sudah memiliki sistem sendiri dan juga melatih diri untuk disiplin. Contoh misalnya orang yang rutin bangun pagi setiap hari. Nah, mereka bukan setiap malam nyuruh diri sendiri untuk bangun di jam 5, tapi mereka sudah terlatih dengan men-set alarm. Lalu mereka juga tidurnya cukup dan juga rutinitas yang dijalaninya sudah otomatis. Dan yang paling penting adalah mereka punya alasan untuk menjalankan itu semua, yaitu goals yang mereka tulis dan ingin capai dalam hidup. Jadi jangan andelin niat doang, lo juga butuh sistem kecil yang bantu lo jalan bahkan pas lagi nggak mood. Satu lagi alasan kenapa kita gagal konsisten, yaitu kita pengen hasil yang besar dan instan. Lo olahraga 3 hari tapi belum tentu turun berat badan. Dan juga lo mikir, kayaknya ini nggak ngaruh deh. Terus lo journaling seminggu tapi belum ngerasa tenang dan lo mulai berhenti. Konsisten itu butuh kesabaran. Gue sendiri pernah nyerah di banyak hal, bukan karena gue nggak mampu, tapi karena gue pengen cepet-cepet nih lihat hasilnya. Coba deh lo tanya diri sendiri, gue beneran gagal atau cuma nggak sabaran? Kadang kita pikir cara buat konsisten itu dengan nge-push diri sendiri dengan kalimat lo males banget sih, terus tuh orang lain bisa kenapa lo nggak? Tapi cara itu malah bikin lo makin drop. Konsistensi itu butuh rasa aman. Lo butuh ruang buat nyoba dan juga gagal tanpa harus lo merasa jadi sampah. Kalau lo pengen jalan terus, lo harus bikin tempat di mana lo bisa jatuh dan juga bangun lagi. Dan lo tetap nerima diri lo sendiri. Mulai dari kecil, mulai maafin diri lo kalau lo bolong. Terus mulai lagi. Itu jauh lebih powerful daripada maksa untuk menjadi sempurna. Jadi, kalau hari ini lo ngerasa gagal untuk konsisten, coba lo ingat ini. Lo nggak pernah lemah, lo cuma belum nemuin sistem yang cocok. Lo nggak pernah gagal, lo cuma pengen buru-buru lihat hasil. Dan lo bukan pemalas, tapi lo cuma butuh cukup ngerti cara merangkul diri sendiri. Dan bahkan kalau video ini muncul pas lo lagi butuh, mungkin ini memang bukan kebetulan. Kalau lo ngerasa video ini ada manfaatnya, gue undang lo buat subscribe dan kita ngobrol banyak soal self-improvement, hidup, dan juga cara buat jalan pelan-pelan tapi konsisten. Gue juga pengen tahu pendapat lo dan menurut lo, kenapa sih kita sering gagal untuk konsisten? Cerita di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.